dijawab tuh. Jadi salah satu yang bisa untuk keluar dari hubungan racun itu, ya kan, salah satunya hubungan yang beracun itu adalah meninggalkan atau menghindari hubungan tersebut. Ya, nomor 2-nya kita menyadari bahwa kita punya kualitas-kualitas baik dan kita nggak harus terus-terusan merendahkan diri dengan orang-orang yang beracun itu. Nah, kami nanya, berarti ada pengalaman dong. Kalau kami nanya cara jalan keluar, berarti kami ini pernah kecebur di hubungan yang beracun atau pertemanan yang beracun. Atau masih ada? Atau masih Ya, ada ada. yang teman-teman seperti itu, masih seperti itu. Makanya tapi dalam berikutnya ada yang keluarga. Ada yang keluarga. Jadi ya kalau bisa itu menyenangkan hati keluarga, Itu ada yang sifat egoisnya itu yang cara menyikapinya macam mana? kalau menyikapi sikap yang egois, sebenarnya bisa kita lakukan. Egois ini kan berarti kondisi di mana seseorang itu selalu ingin menang sendiri, ya kan? Serba benar, serba baik, serba lah dia, serba serbi lah dia. Toko serba 5.000 pun bisa dia juga itu jadinya, ya. Sebenarnya cara menghadapinya seperti apa? Cara menghadapinya adalah dengan, kalau bahasa di psikologi itu adalah kita melatih komunikasi asertif. Asertif itu apa? Kita menyampaikan hak-haknya kita dengan cara yang baik. Contohnya ini, ada yang injek kaki kita juga, ya kan? Kalau kita kan selalu ngomongnya, maaf, kaki saya diinjek, kan gitu. Nah, itu sebenarnya aktif, komunikasi aktif tapi tidak asertif. Itu karena apa? Kita tidak menyampaikan hak kita sampaikan hak kita, tapi kita tidak menyampaikannya dengan benar. Itu karena kita minta maaf. Jadi seolah-olah itu adalah kesalahan kita. Jadi kalau kesalahan kita, yang ini juga merasa ya derita lo, kan salah lo, salah sendiri. Kakinya di situ, coba kakinya disimpan dalam tas, kan nggak saya injek, kan jadi gitu. Kalau komunikasi yang asertif itu seperti ini, saya injek nih kaki abang ini, injek nih, gitu kan? Masa langsung ngomong, Mbak, kaki saya diinjek, sakit. Itu akan membuat saya jadi apa? Maaf ya bang, nggak sengaja. Berbeda dengan kalau saya injek, terus masnya ngomong, maaf, kakinya masih dipakai. Sayanya paling juga cuma cengengesan. Cuma begitu. Tapi ketika kita ngomong asertif, ya kita sampaikan hak kita dengan cara yang benar. Diinjek, ya diomongin aja. Rentannya apa? Mbak, kaki saya jangan diinjek, sakit. Itu akan membuat saya yang biasa ngebully ini atau yang nginjek ini sadar bahwa itu saya menyakiti orang lain, saya nyakitin dia loh. Tapi kalau kita punya pola-pola yang pasif, ya, kalau kita ngomong gini, sorry, kakinya masih dipakai. Kalau di psikologi itu bahasanya adalah pasif agresif. Kamu sebenarnya pengen marah, tapi disampaikan secara pasif. Sorry, kakinya masih dipakai. Itu sebenarnya kesel kan, gedek kan. Tapi pasif, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Orang tidak akan menyadari bahwa dia sudah menginjak hak orang lain atau menyakiti orang lain. Dia ketikanya dia bicara doang, gitu. Jadi sama, kita berada di satu hubungan, misalkan keluarga egois, berarti kan terus-terusan nyakitin ya. Misalnya, oh kau kayak gini, kok mau didengar terus. Kita sampaikan bahwa misalnya contohnya abang saya di sini. Misalnya dia ngomong, nah kayak gini, kau itu seharusnya harus kayak gini gitu. Kalau orang yang agresif akan menjawab, terserah aku lah bang, kan hidup aku. Itu agresif. Pasif agresif, ya nanti lah bang aku kerjain nanti, tapi gak dikerjain. Pasif tapi agresif, gak dikerjain, berarti dia gak disukai dong, tapi gak berani bilang juga. Asertif seperti apa? Ketika ada orang yang kalau itu harusnya lebih bagus, itu diomongin, bang, aku itu bisanya seperti ini. Udah pernah nyoba tuh aku yang kayak gini, tapi nggak bisa, nggak cocok. Biar deh bang, aku coba yang kayak gini. Nanti kalau itu udah nggak jalan, kita diskusi lagi ya. Jadi dianya enak, kitanya apa yang kita mau tersampaikan dengan cara yang sopan, tidak menyakiti perasaan abang kita ini tadi.
gitu loh. Jadi dia tidak akan merasa terancam dengan jawaban kita. Kenapa? Orang yang merasa terancam atau tersudut otomatis akan menjadi lebih agresif gitu loh. Jadi kalau saya kan lawan, saya dia bilang kayak kamu mau ini, saya jawabnya dengan agresif ya kan. Terserah aku lah bang, aku gak suka. Itu akan menambah konflik terus menerus. Karena dia juga akan bilang ya terserah aku kalau kayak gitu keluar dari rumah aku. Kalau kau nggak mau peraturan aku, kau keluar dari rumah aku kan gitu kan. Nah, jadi kita sampaikan haknya kita, apa yang kita mau, tapi dengan cara dewasa yang sopan, ya harus disampaikan. Ya kak Bibi, cocok. Iya, kita menyampaikan hal-hal yang sesuai apa adanya aja gitu, jangan dibumbu-bumbuin supaya. Tapi memang komunikasi asertif itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk diterapkan di budayanya kita, ya kan? Sangat sulit untuk diterapkan di budayanya kita. Karena apa? Ada nih yang kita sebut dengan segen aku, dikit-dikit segen aku, gitu loh, ya kan? Gak enak hati, gitu kan? Jadi orang juga ngerasa ya udah kalau kau segen berarti ya kau juga tahu kau salah, ya udah aku gak usah ikut gitu. Jadi hanyut omongannya itu. Tapi seandainya kita bisa berlatih komunikasi asertif ini, biasanya hubungan-hubungan yang beracun, baik itu di keluarga, di teman, pacaran, suami istri, teman kantor, itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang dewasa dan baik. Ya, ada pertanyaan dari pengunjung yang lain? Ada pertanyaan boleh ya, seputar teman tapi racun. Ya, kalaupun nggak teman tapi racun boleh tetap tanya. Teman tapi mesra itu nanti dinyanyikan aja ya Kak Mimi. Itu ya Kak Mimi, teman tapi mesra. Itu susah bahasnya Kak Mimi. Oke, buat pengunjung lain yang masih mau bertanya silahkan aja. Kalau nggak berani tanya langsung. Ini mau tanya, alhamdulillah ada yang nanya. Ada mas ini tak mau nanya. Jadi gini Pak, saya kan ini bercanda teman-teman. Jadi kalau apa? Ya, saya bercanda gitu ya kan. Bercanda ya kan. Setelah bercanda, saya merasa saya itu adalah teman yang seperti racun gitu. Karena bercanda saya ini kayak yang menyakiti seseorang, menghina gitu ya kan. Dia sangat besar sampai saya itu masuk racun juga gitu. Jadi sebenarnya gini, kamu sering bercanda dan kamu sadar candaannya itu kadang-kadang nyakitin hati. Terus kamu tanya, sebenarnya aku racun apa enggak? Gitu kan? Menurut kamu aku racun apa enggak? Menurutku sih racun sih menurutku. Nah, karena dia sakit hati gitu mereka. Nah, kalau sakit hati dia makan, saya minta maaf. Nah, ada minta maaf ya kan? Kalau di hubungan yang toksik itu, yang murni toksik itu, dia nggak pernah ngerasa salah, ya kan? Dia akan selalu memanipulasi bahwa dia bukan orang yang salah. Jadi kalau misalnya gini, udah nyakitin nih, dia aja yang baper. Bukan aku, bukan bercandaan aku biasa kok. Aku bercanda kamu nangis, enggak kan? Gitu. Cari dukungan. Istilahnya itu adalah jus yang paling pahit, justifikasi. Ya, justifikasi. Jadi dia akan selalu mencari hal-hal yang untuk membenarkan dirinya, gitu ya. Karena itu tadi egoismenya itu, dia sifat egois bahwa dia nggak salah. Tapi ketika kamu menyadari, aku salah, makanya minta maaf. Kalau nggak ngerasa salah kan berarti dia minta maaf kan? Berarti kamu salah, kamu minta maaf. Berarti sebenarnya kamu masih misalnya 45% racun, ya kan? Belum 100%. Tapi sebenarnya kalau boleh saya kasih saran, kalau kita menyadari hal itu adalah salah, hal itu tidak baik, hal itu menyakiti,
Saya nggak mau bilang kamu harus berhenti atau enggak, tapi coba kamu tempatkan diri kamu di posisi teman kamu. Gimana kalau rasanya orang ngomong itu ke kamu? Kalau masih nggak kerasa nih, bisa aja, gitu kan? Coba ditempatkan kalau itu adik aku, kalau itu kakak aku, kalau itu abang aku, kalau itu ayah aku, kalau itu ibu aku. Aku ngerasanya gimana? Setelah kamu pikirkan itu, baru kamu putuskan, kamu mau lanjut jadi 45% racun, atau kamu mau jadi orang yang berbeda. Saya nggak mau bilang kamu berubah, berbeda, ya. Saya ingat banget kayak posisi itu lah, kayak iya, kayak udah emosi gitu kan, udah cemburuan gitu kan. Ini kayaknya udah beda ini. Teman tapi mesra ini. Ini requestnya kami ini. Teman tapi mesra, ya kan? Saya cemburu sama teman saya gitu banget. Iya. Saya emosi gitu, emosinya nggak karuan gitu. Galau gitu ya. Nggak tahu emosi kenapa gitu. Mau tidur nggak nyenyak gitu ya, makan nggak enak, minum nggak lega gitu ya. Mau belajar juga jadinya lihat TikTok gitu ya. Makan pun aduh udahlah ya makan nggak gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita ada di sebuah suatu hubungan, proses rasa ingin memiliki itu pasti ada, karena nggak akan ada hubungan tanpa rasa ingin memiliki, gitu kan. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika itu berlebihan dan menyiksa diri sendiri maupun orang lain, gitu. Posesif gitu kan, misalnya kayak saya ini teman saya gitu kan. Ada saya rasanya pengen misalnya nih dia nggak ngundang saya ke kawinannya gitu kan. Pasti dong ada merasa kayak kok saya nggak diundang. Tapi apa reaksi saya, apa perilaku saya setelah itu yang menentukan apakah saya ini racun atau bukan. Kalau saya katakan kenapa sih aku nggak diundang, salah nggak kalau saya nanya? Enggak dong, wajar ya kan. Tapi kalau misalnya dia bilang lupa, ya udah gitu. Tapi ketika misalnya dia mau nikah, saya bilang kalau kamu nikah pokoknya harga baju kebaya kamu harus sama dengan harga baju saya. Kalau enggak, pertemanan kita selesai. Nah itu salah satu posesif gitu. Saya memilih dia, saya menghukum dia dengan ide-ide saya gitu. Tapi kalau kayak kamu, kayak saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang yang lebih diterima, itu caranya gampang. Tempatkan diri kita di posisi orang tersebut, gitu loh. Jadi kalau kamu merasa posesif, misalnya aku kalau kayak gini, coba deh ditempatin. Kalau kamu yang digituin, rasanya gini. Hal kedua yang mau saya kasih tahu adalah harus menyadari ada itu bahasa Jawanya individual differences. Setiap orang itu punya pilihan-pilihan yang berbeda. Cara orang menunjukkan kasih sayang, cara kamu nunjukin kasih sayang beda dengan cara dia nunjukin kasih sayang. Cara orang merespon kasih sayang juga berbeda-beda, gitu loh. Jadi itu dikomunikasikan, misalnya ngasih teman tapi mesra tadi, gitu loh. Misalnya kamu gak suka nih ngeliat dia deket sama cowok lain, gitu loh. Jadi omongin aja, Beb, aku gak suka loh Beb kalau kamu deket-deket sama dia, gitu kan. Jadi dikomunikasi misalnya dengan aku gak deket kok, orang tadi cuma nanya tugas doang, lumayan ya. Itu tadi tugasku selesai. Oh gitu. Gitu ya. Jadi dikomunikasikan. Ya, kalau nggak dikomunikasikan kita akan terus-terusan pikirnya gini, oh berasumsi aja, oh dia udah nggak dekat lagi sama aku, dia udah sama yang itu, dia udah ngelupain aku. Padahal sebenarnya mungkin enggak. Bisa jadi dia juga nggak sadar gitu loh. Dia nggak sadar kalau dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi dikomunikasi. Iya. Bisa jadi. Jadi sebenarnya intinya satu, selalu pertempatkan diri kamu di posisi orang tersebut. Rasanya gimana ya? Setelah itu komunikasi itu dalam setiap hubungan apapun, mau orang pacaran, hubungan nikah, hubungan bos sama pekerja, gitu ya, ibu sama anak, ayah sama nenek, itu intinya adalah komunikasi yang efektif
dan abstensi. Ya, ada pertanyaan lagi? Boleh. Jangan lupa kalau misalnya mau nanya-nanya yang lain itu bisa follow Instagramnya kita. Ya, itu tinggal di japri atau di DM aja, nanti kita jawab. Nama Instagramnya, wah ini buat ini soalnya bahasa Jawa. Hal_orakel. Hal_orakel. Jadi kalau bahasa Indonesia itu setengah dukun. Hal_orakel ya. Hal_orakel. Jadi yang mau tanya-tanya silakan di follow akun Hal_orakel, di situ bisa japri ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Kak Hasan. Perkenalkan Kak Hasan, dengan saya Abdul Wahdi. Saya ingin bertanya bahwasanya kalau di zaman sekarang, anak zaman now sekarang, bahwasanya menjelaskan ke teman-temannya bahwasanya ada salah satu cerita teman bahwasanya dia awak demi kawan, tapi kawan demikian. Itu benar. Itu betul. Jadi mohon pendapat Mbak Hasan bagaimana untuk menjelaskan itu, untuk apa solusinya bagaimana? Nah itu benar ya. Sebenarnya pola-pola yang awak demi kawan, kalau demikian ya kan. Nah kalau udah didemikiankan maka cukup disampaikan ucapan sekian dan terima kasih, ya kan? Karena udah demikian, ya kan? Demikian dan terima kasih. Nah itu sebenarnya kalau kita udah temennya udah demikian ya cukup diucapkan selesai dan terima kasih, sampai jumpa kembali gitu kan. Jadi tapi apa yang harus kita lakukan ya itu tadi, kita kalau belum bisa memutuskan hubungan mulai dibatasi, mulai dihindari gitu ya. Karena apa? Kalau ditanya solusinya apa? Solusinya sebenarnya solusinya cuma satu, ditinggalin gitu loh. Sekarang pertanyaannya gini, Kalau kepribadian saya sih, kalau saya nggak suka sama orang, contohnya macam kayak pertanyaan tadi, pertanyaan awal tadi, bahwasannya kalau kepribadian saya diceritakan di belakang, tapi saya tahu tuh saya diceritakan dari belakang, tapi yang diceritakan ini saya menganggap ya nggak saya nampakkan bahwasannya saya itu nggak suka sama dia, kepribadian itu saling menjaga sama kamera sama kawan-kawan, karena kan yang sering saya alami pengalaman saya orang yang berorganisasi gitu ya, saya saling menghargai kalau dia cerita saya ya saya memanfaatkan situasi kondisi bagaimana gitu. nah ini ada satu lagi nih tips itu kan berarti masalah. Itu masalah, ada orang yang suka nyakitin kita di belakang kita, itu adalah masalah. Selain yang saya bilang dihindari, ada satu lagi cara tips menjaga menghadapi masalah. Sebenarnya masalah itu ada 3 cara menghadapinya. Nomor 1, pertama kali kita sadari itu adalah masalah, lalu kita cari solusi menyelesaikannya dalam jangka pendek. Ya. Kedua, kita cari solusi untuk jangka panjang. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah nggak ada solusinya. Itu cuma kita ketahui aja, oh ini masalah, oh ini udah kamu masalah, duduk aja diam di situ di pojokan baik-baik, saya tahu kamu masalah. Cuma di acknowledge aja, cuma tahu aja kamu masalah gitu loh. Jadi kita tadi tahu, oh ini orang tukang gibah nih, cukup tahu aja ini orang tukang gibah. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya dia, kita udah tahu ini gibah, dan kita ngomong ke diri kita, perlu nggak sih aku berespon sama gibah? Nggak perlu, kualitasnya aku tuh nggak di situ, levelnya aku main nggak di situ, gitu loh. Jadi masalahnya cuma cukup diketahui, iya kamu masalah, dan kamu adalah masalah yang tidak ada solusinya. Nggak semua masalah itu ada solusi. Ya. Orang berpikir kalau orang datang ke psikolog, dia pikirnya gini nih, psikolog pasti punya solusi. Padahal ada masalah-masalah yang nggak ada solusinya. Misalnya, kita punya ayah yang dominan, mau diapain coba? Apa dipecat ayahnya? Udah nggak usah jadi ayah saya lagi, bapak keluar dari rumah, nggak mungkin. Atau minta ke ayah, ya pecat aku ya jadi anak, aku nggak tahan jadi anakku, nggak bisa. Mantan anak itu kan? Iya, gitu loh. Jadi itu adalah sebuah masalah yang solusinya dalam waktu dekat belum tentu bisa diselesaikan, dalam jangka waktu lama juga kita belum kepikiran nih mau diapain gitu ya. Jadi cukup di acknowledge aja,
diakui, oh ini masalahnya seperti ini, ya udah aku tahu masalahnya itu, wes terima aja gitu ya. Sama kayak teman-teman yang toxic, kadang-kadang kita mau bereaksi susah gitu kan, dijawab susah, nggak dijawab susah, dijauhi ribet, dideketi ribet, dinasehati ruwet gitu ya kan. Jadi ya udah dipahami aja, aku memang racun, ya udah gitu loh, ditelan enggak, tanpanya juga enggak, ya udah di situ aja gitu loh ya. Jadi sadari bahwa kadang-kadang ada masalah yang tidak ada solusinya, cukup diacknowledge saja. Jadi kita yang nggak stres. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Pak Hasan dan Yeni. Makasih ya, makasih. Jadi di sini tuh tiap malam itu akan ada seperti ini, ya. Jadi jangan kita boleh senang-senang kita nyanyi, tapi juga ada sedekah ilmunya. Kita ngumpul ngobrol ilmu. Oke, ya sederhana. Iya. Jadi kan orang biasanya tuh nganggap psikologi itu kan konten-kontennya serius gitu kan, bahasanya juga kadang-kadang nggak ngerti gitu kan. Topiknya berat gitu, mau ketemu sama psikolognya juga kadang-kadang mahal gitu kan, bandrolannya tinggi per jam gitu. Tapi kalau di rumah kopi, di rumah premium kopi, kita yang datang ke sini, kamu boleh tanya-tanya, kita ngumpul, ngobrol, ilmu. Jadi untuk malam ini sekian dari saya, Kak San dan Yeni. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Dengan topik yang beda ya? Ya, dengan topik yang berbeda. Terima kasih.